Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Kali ini kita akan membahas insya Allah tentang bagaimana pelaksanaan tes. Bagaimana pelaksanaan tes ini? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Marilah kita buka pertemuan kali ini mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pelaksanaan tes. Nah, sebelum kita ke macam-macam pelaksanaan tes, nah di sini telah kita pelajari bersama kemarin bahwa di bab sebelumnya yang kita bahas itu, nah kita sudah membahas tentang tes itu merupakan salah satu alat ukur di dalam evaluasi pendidikan. Di samping alat-alat yang lainnya. Nah, sebagai sebuah alat ukur, maka tes ini harus dapat memberikan gambaran yang akurat tentang hal-hal yang diukurnya. Tes yang dapat memberikan gambaran yang akurat adalah teks yang benar-benar tepat dengan aspek yang akan diukur. Maka tepat atau tidaknya tes dengan aspek yang akan diukur itu memerlukan pengetahuan seorang tester ya dalam menganalisa tujuan dari pembelajaran itu. Nah, analisa tester ini yang tepat tentang aspek yang terdapat pada tujuan pembelajaran ini akan memberikan pedoman tes apakah yang seharusnya dilakukan. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu ada tujuan bidang studi, ada tujuan kurikuler, juga ada tujuan standar kompetensi. Nah, tujuan instruksional juga ada, instruksional umum ya, atau tujuan pembelajaran umum, atau kompetensi dasar. Ada juga tujuan instruksional khusus, atau indikator pencapaian atau bahasa lain indikator pencapaian ini terkadang diperinci lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan di dalam menentukan jenis tes yang akan digunakan adalah tujuan instruksional khusus atau indikator pencapaian. Penggunaan teknologi informatika ya TIK ini atau tujuan indikator khusus ini ya atau indikator pencapaian ini, pencapaian pembelajaran ini itu sebagai pedoman. Nah, disebabkan pada tujuan inilah di tujuan instruksional khusus atau kita sebut dengan indikator pencapaian gitu ya. Nah, disinilah kemudian dapat dilihat apa sesungguhnya yang harus dicapai oleh siswa. Apakah bersifat pengetahuankah atau kognitif atau disikap perilakukah, sikapkah atau afektif atau di keterampilan atau psikomotorik bahasa lainnya. Nah, untuk mengukur ketiga aspek ini, baik kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, maka diperlukan alat-alat ukur yang berbeda-beda. Nah, bila dilihat dari pelaksanaan tes, maka untuk mengukur ketiga aspek tersebut ya, diperlukan jenis tes yang berbeda.
Nah, apa saja jenis-jenis tes itu di sini? Pertama, bisa berbentuk tes lisan, gitu ya. Tulisan, yang ketiga perbuatan. Nah, tes lisan ini dan tulisan ini biasanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Nah, sedangkan tes perbuatan ini diukur biasanya untuk mengukur tes aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, baik kita bahas satu per satu. Pertama, ada namanya tes lisan. Apa sih tes lisan ini? Nah, tes lisan ini merupakan salah satu jenis tes yang digunakan sebagai alat ukur. Tes lisan ini disebut juga dengan oral test. Nah, tes lisan ini serangkaian pertanyaan atau tugas yang menuntut respon atau jawaban dengan bahasa lisan atau verbal yang untuk mengukur kecakapan seseorang. Nah, dari definisi di atas ini bisa kita rinci nih. Ada 3 bagian dari tes lisan itu. Pertama, ia bisa berupa pertanyaan atau tugas. Yang kedua, bisa berbentuk jawaban lisan. Yang ketiga, bagian yang ketiga itu mengukur kecakapan. Nah, jadi bagian pertama pertanyaan atau tugas, yang kedua jawaban lisan, yang ketiga mengukur kecakapan. Itu 3 bagian dari tes lisan. Bagian pertama adalah pertanyaan atau tugas tadi ya. Tes lisan ini adalah tes yang dilakukan secara langsung, berhadap-hadapan antara tester dengan testi. Ya. Pada saat pelaksanaan tesnya, itu ya, tester ini mengajukan kepada testi satu atau lebih pertanyaan atau tugas. Nah, pertanyaan ini diartikan sebagai tugas yang dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, sedangkan tugas adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh pertanyaan misalnya ya. Apakah yang dimaksud dengan riba? Nah, itu contoh pertanyaan. Sementara kalau contoh tugas misalnya, jelaskan 4 sifat Nabi dan Rasul. Nah, gitu. Itu contohnya. Nah, di bagian yang kedua, tadi kalau bagian pertama itu ada pertanyaan atau tugas. Bagian yang kedua adalah jawaban lisan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh eh, tester tentu itu menuntut siswa untuk menjawab. Dalam tes lisan, maka siswa harus menjawabnya dengan bahasa lisan atau verbal. Nah, setelah guru kemudian mengajukan pertanyaan, siswa langsung menjawab dengan kalimat dan bahasanya sendiri. Nah, itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga dari tes lisan ini adalah mengukur kecakapan. Nah, karena tes ini merupakan sebagai alat ukur gitu ya, maka karena merupakan bagian dari teknik tes, maka tes lisan juga digunakan sebagai alat ukur. Nah, tes lisan ini digunakan untuk mengukur apa? Untuk mengukur kecakapan. Sejauh mana kecakapan seorang anak yang biasanya berbentuk kecakapan kognitif. Kali ini diuji dengan kecakapan melalui tes lisan. Di dalam teknis pelaksanaannya, sebuah tes itu ada pertanyaan atau perintah dan ada jawaban. Nah, bila di dalam menjawab seorang testi ini harus menjawab dengan bahasa lisan, maka untuk mengajukan pertanyaan atau perintah tugas, si tester ini, penguji ini dapat menggunakan cara lisan atau secara tertulis. Jadi kalau di tes lisan ini yang mengajukan pertanyaan itu bisa berbentuk tes melalui tulisan atau secara langsung. Nah, yang menjawab harus dengan jawaban lisan atau verbal. Ya. Nah, cara lisan ini
adalah guru mengajukan pertanyaan secara lisan satu persatu. Kalau cara yang kedua bisa dilakukan dengan menuliskan jawaban pada selembar kertas. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari tes lisan, kemudian ada bagian-bagiannya tadi, sekarang apa sih kelebihannya dari tes lisan ini? Ada beberapa kelebihan dari tes lisan. Pertama, kalau kita lihat ya, tes lisan itu punya kelebihan di dalam menyusun soalnya sangat mudah karena tidak diperlukan soal secara terurai. Cukup pokok-pokoknya saja. Yang kedua, kelebihannya, jawaban yang dikemukakan itu betul-betul berasal dari kecakapan siswa. Karena tidak ada kemungkinan siswa untuk mencontek jawaban siswa yang lain. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga kelebihannya dari tes lisan ini, tes lisan itu dapat merangsang si anak untuk berani mengemukakan pendapat atau berbicara secara sistematis. Dan yang keempat, tes lisan ini kelebihannya, jika pertanyaan yang diajukan ini kurang dimengerti oleh siapa? Oleh yang diuji atau testi, maka dapat diperjelas secara langsung gitu ya. Kalau tidak apa namanya belum dimengerti. Yang kelima kelebihannya adalah bahwa di tes lisan ini seorang pendidik itu dapat menggali jawaban siswa secara mendetail, gitu ya. Yang keenam kelebihannya pendidik atau ya seorang pendidik ini dapat mengetahui hasil tesnya secara langsung segera atau seketika itu juga. Dan yang ketujuh, kelebihan dari tes lisan ini, nah seringkali dari cara anak menjawab dan berbicara dan sikapnya selama mengikuti ujian itu didapatkan data tentang kepribadian anak didik. Jadi bisa kita ketahui juga bagaimana kepribadian anak didik dari caranya menjawab soal-soal yang kita ajukan secara lisan. Gitu ya, bagaimana sikapnya dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Nah, di balik kelebihan itu, tes lisan juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Pertama, pelaksanaan tes lisan ini itu memakan waktu yang lama, lumayan lama. Gitu ya. Karena harus tanya, gitu ya, kita menunggu jawaban. Gitu. Yang kedua, seringkali terjadi perasaan kurang nyaman yang berlebihan pada peserta tes. Apalagi bila testernya itu sebelumnya punya pengalaman atau punya informasi kurang menyenangkan tentang penguji atau testernya. Nah, kadang itu grogi, gitu ya. Itu yang menjadi kelemahan dari tes lisan, ya. Segan, gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Nah, yang ketiga kelemahannya adalah bahwa tester ini atau si penguji ini seringkali terpengaruh oleh kepribadian testi hingga memungkinkan terjadinya subjektivitas dalam penilaian. Jadi kita sudah tahu, wah ini mah anak nakal nih. Wah, terus diuji. Bagaimana? Walau ya itu mempengaruhi subjektivitas. Jika dia sudah tahu yang akan diuji adalah si A, misalkan dia anak nakal, wah itu mempengaruhi terpengaruh tuh tester itu oleh kepribadian ya, siswa yang diuji. Bisa muncul subjektivitas. Nah, yang keempat, kelemahannya, kecakapan peserta didik ini bisa dibandingkan satu sama lain. Karena biasanya peserta didik tidak mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, ya, pertanyaan ini biasanya beda-beda. Maka inilah kelemahannya. Yang kelima kelemahannya di tes lisan ini kurang dapat menggambarkan kecakapan siswa yang sulit untuk mengungkapkan pendapat secara lisan. Bisa deh, susah. Di tes lisan ini eh, apa ya? Kurang di dalam menggambarkan kecakapan siswa.
yang sulit untuk mengungkapkan pendapat secara lisan. Kadang ada siswa yang dalam menjawab secara tulisan itu bagus. Dikasih pertanyaan, jawabnya lewat tulisan, bagus jawabannya. Tapi ketika disuruh berbicara, itu dia kesulitan di dalam berbicara. Ada yang seperti itu. Nah, itu salah satu kelemahan. Nah, sekarang bagaimana tata cara pelaksanaan tes lisan ini? Walaupun punya banyak kelebihan dan kelemahan, gitu ya, juga mengintai setiap pelaksanaan tes lisan. Nah, agar tes lisan ini dapat berjalan dengan baik, maka seorang tester yang akan memakai tes lisan sebagai alat ukurnya itu harus memperhatikan tata cara pelaksanaan tes lisan yang baik. Ada beberapa cara yang seharusnya diperhatikan dalam pelaksanaan tes lisan. Apa saja? Pertama, kita bisa inventarisasi pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Nah, kita inventarisasi ini sebaiknya dilakukan secara tertulis. Apa saja yang akan ditanyakan gitu ya. Kelompok-kelompokkan persoalan yang mudah, yang sedang, dan yang sulit gitu. Nah, itu kita inventarisasi. Yang kedua, susun pedoman scoringnya yang jelas agar subjektivitas dapat diminimalisir. Setelah tadi kita susun soalnya inventarisasi yang mudah, yang sedang dan yang sulit. Nah, kita beri skor tuh. Skor yang mudah berapa, skor yang sedang berapa, skor yang susah berapa. Gitu ya. Nah, yang ketiga, sediakan ruang yang cukup nyaman untuk melakukan ujian. Jadi ujiannya dalam ruangan yang nyaman. Kadang kalau ruangannya tidak nyaman, ya itu bisa mempengaruhi juga faktor psikologis si anak dalam menjawab pertanyaan. Dia biasanya begitu. Dan yang keempat, rencanakan berapa waktu yang ditetapkan untuk masing-masing tester. Misalkan satu anak diberi waktu 15 menit. Gitu ya, satu soal di berapa menit gitu kan. Soalnya ada berapa, nah itu sudah di apa? Sudah diperhitungkan dengan matang antara satu tester dengan tes yang lain itu harus diberikan waktu yang sama untuk menjawab pertanyaan itu. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kelima yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan tes lisan ini sebaiknya itu dilakukan secara individu. Secara individual ya, satu-satu. Nah, yang keenam, tester atau penguji ini harus bersikap wajar dan ramah. Sehingga tes yang mengikuti ujian tidak tegang. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang ketujuh, usahakan penyajian pertanyaan itu dibuat secara bervariasi. Walaupun sebenarnya persoalan yang ditanyakan itu sama, tetapi penyajiannya, pertanyaannya, prolognya berbeda-beda. Tapi intinya sama pertanyaannya. Kalau misalkan yang ditanyakan ya sama. Yang kedelapan, jangan kita mengubah suasana ujian itu menjadi dialog. Nah, dia ngobrol. Ya. Sedang ujian ya ujian. Ya. Tanyakan soal-soal yang akan diujikan. Yang sembilan, tester atau penguji diharapkan tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan si siswa pada jawaban yang harus diberikan. Dan yang ke-10, nilai siswa yang harus langsung ditentukan setelah ia selesai menjawab setiap pertanyaan. Jadi setiap dia selesai pertanyaan, jawab langsung beri nilai. Jangan nanti setelah selesai semua. Bingung, jadi bisa jadi lupa gitu ya. Nah, itu pelaksanaan di dalam tes lisan. Itulah pengertian, kemudian kelebihan, kelemahan, dan bagaimana tata cara pelaksanaan dari tes lisan. Nah, selanjutnya ada tes tulisan. Tes tulisan ini bagaimana sih? Nah, pertama kita pelajari dulu pengertiannya seperti apa. Sebelum kita membahas tentang kelebihan, kelemahan, bagaimana kemudian tata cara pelaksanaan. Pertama, kalau kita lihat selain di tes lisan, bentuk tes yang kedua ini ada bentuk tes
tertulis atau tes tulisan. Nah, tes tulisan ini disebut juga dengan written test. Written, bahasa Inggris ya. Nah, tes tertulis ini itu berisi tentang serangkaian pertanyaan atau tugas yang menuntut jawaban atau respon dalam bentuk tulisan atau tertulis untuk mengukur kecakapan peserta didik. Nah, jawaban yang diberikan peserta didik ini nantinya bisa saja berbentuk memberi tanda pada lembar jawaban atau menulis sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini, gitu ya. Nah, dengan tes tulis ini kita bisa sebenarnya ini tes tulis ini ya sebenarnya tidak jauh berbeda nih, tes tulis ini tidak jauh berbeda dengan tes lisan. Nah, di mana sama-sama ada serangkaian pertanyaan uh, atau tugas yang harus direspon atau dijawab peserta didik. Nah, kesamaan lainnya sama-sama digunakan sebagai alat untuk mengukur kecakapan seorang peserta didik atau tes. Nah, perbedaan utamanya teks lisan dengan teks tulisan ini sesungguhnya hanya pada bentuknya saja, pada bentuk respon yang harus diberikan. Nah, pada tes tulisan jawabannya diberikan secara tertulis pada lembar jawaban, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kelebihan dan kelemahannya pada tes tulisan ini? Pelaksanaan tes tulisan itu biasanya menggunakan dua bentuk soal. Pertama, soal objektif. Yang kedua bisa berbentuk soal esai. Nah, kedua soal ini kita dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Atau dicampur antara tes objektif dengan tes esai. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari tes tulisan ini? Sebenarnya tergantung pada bentuk soalnya apa yang akan digunakan. Kalau menggunakan tes objektif, itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Demikian juga apabila soal yang dipakai itu tes esai. Nah, walaupun demikian, apabila kita bandingkan dengan tes lisan, tes tulisan juga itu punya kelebihan dan kelemahan secara umum. Apa kelebihannya tes tulisan ini? Pertama, kelebihannya pelaksanaannya itu lebih mudah karena sudah tersedia soal dan segala perangkatnya. Jadi si siswa tinggal baca, jawab, gitu. Nah, yang kedua, dengan waktu yang sedikit, itu dapat mengukur banyak tes sekaligus. Kalau tes lisan kan harus satu-satu. Tapi kalau tes tulisan kan satu pertanyaan bisa dikerjakan bersama-sama dalam waktu yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan tesnya itu dapat dilakukan siapa saja bila soal sudah disediakan secara tertulis. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun bukan guru pengampunya gitu ya. Kalau tes tulisan bisa hanya sekedar membagikan saja soal. Ya, nah, di samping kelebihan itu, ada juga kelemahan dari tes tulisan ini. Apa kelemahannya? Satu, ada kemungkinan bagi peserta didik atau tes atau yang diuji ini untuk mencontek kerjaan tes yang lain. Ya, melihat jawaban ya, apa nomor sekian apa, jawabannya apa kan itu kelemahannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasil ujian karena harus diperiksa satu persatu gitu kan dari sekian banyak. Tapi kalau tes lisan itu kan tadi langsung ketika itu juga langsung mendapatkan hasilnya. Nah, kalau di tes tulisan ini butuh waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasil ujian yang merupakan gambaran cakapan siswa karena harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, apabila soal yang diberikan itu secara tertulis, kalau siswa kurang paham maksud dari soal, itu sulit untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, itu bedanya. Hmm. Kalau di tes lisan kan bisa tanyakan langsung. Bagaimana maksudnya, Pak? Saya belum paham. Kalau di tes tulisan sulit, itu ya harus itu ke yang pembuat soal kadang ya. Itu kelemahannya dari tes tulisan.
Nah, sekarang bagaimana tata cara pelaksanaan tes tulisan? Pertama, tes tulisan ini kita harus persiapkan. Yang pertama, persiapkan soal yang akan diujikan dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Jumlahnya harus cukup, soalnya harus baik. Yang kedua, persiapkan ruang ujian yang memadai. Dari segi pencahayaannya harus baik, kualitas tempat menulisnya, kuantitas dan jarak tempat duduknya, dan ketenangan ruangannya. Itu harus disiapkan. Yang ketiga, gitu ya, siapkan presensi dan berita acara ujian untuk mendata peserta tes dan suasana pelaksanaan ujian. Yang keempat, kemukakan peraturan ujian. Sampaikan peraturan ujian tuh, ya, beserta sanksinya jika melanggar. Kalau ada yang nyontek, misalkan ya, sanksinya apa. Yang kelima, mulailah ujian tepat waktu agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Alokasi waktu dan pertanyaan itu harus sesuai, gitu ya. Jangan sampai waktunya sedikit soalnya banyak, gitu. Maka tidak akan mencukupi. Dan yang keenam, nah, bagikan lembaran soal secara terbalik dan perintahkan tester menjawab soal dalam waktu yang bersamaan sesuai komando pengawas. Ya, nah ini bagikan lembar soalnya secara terbalik. Siswa jangan dulu mengerjakan, harus serentak semua. Ketika sudah dibagikan dapat semua, silakan mulai kerjakan. Nah, gitu. Agar waktunya ya adil, tidak apa namanya, apa ya, jangan sampai yang dapat duluan dia kan waktunya lebih banyak kalau yang dapat duluan kan gitu. Itu gitu ya, untuk menjaga rasa keadilan, keadilan waktu. Yang ketujuh, awasi jalannya ujian ini dengan baik. Nah, pengawas itu harus berlaku wajar, tidak terlalu sering berjalan di dalam ruang ujian sehingga mengganggu konsentrasi para peserta ujian. Ya, sewajarnya saja. Setiap berapa menit sekali misalnya, kalau 1 jam waktunya 60 menit, ya bisa lah 15 menit sekali gitu. Atau 10 menit sekali itu diawasi keliling gitu. Nah, yang kedelapan, pengawas ini harus mencatat nih pada berita acara, ini dikasih berita acara. Data yang diperlukan, contoh jumlah peserta, nomor ujian, hal-hal yang khusus yang terjadi selama ujian. Contohnya ada teste yang ketahuan melihat catatan atau lain sebagainya. Nah, penulisan pengisian berita acara ini untuk mengantisipasi kesulitan di kemudian hari sebagai bahan evaluasi. Ya. Yang kesembilan, apabila waktu ujian yang telah ditetapkan telah habis, maka kumpulkan lembar jawaban dan cek apakah jumlah lembar jawaban sama dengan jumlah peserta yang diuji atau jumlah testing. Nah, itu di tes tulisan. Nah, sekarang kita ke tes yang ketiga. Ada tes perbuatan. Atau di dalam bahasa lain tes ya keterampilan ya. Nah, selain tes lisan dan tes tulisan, bentuk tes itu kalau kita lihat itu yang ketiga ada jenis tes perbuatan atau bisa disebut dengan bahasa lainnya tes tindakan atau performance test. Performance test, gitu ya. Tes perbuatan itu apa sih? Pada serangkaian pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada tester atau peserta yang diuji untuk mengukur kecakapan seseorang yang menghendaki respon dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Nah, dari definisi ini kita bisa uraikan nih bahwa tes perbuatan itu merupakan salah satu bentuk tes yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan maupun perintah-perintah yang menugaskan si siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disusun tersebut ini tentu saja sesuai dengan indikator pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, pertanyaan atau tugas yang disampaikan kepada tester itu dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, pertanyaan atau tugas ini digunakan nantinya untuk mengukur bagaimana kecakapan si tester. Nah, mengukur kecakapan tester ini tujuan dari sebuah tes kan. Nah, pada tes perbuatan maka kecakapan yang diukur adalah kecakapan yang berupa sikap motorik atau keterampilan yang menggunakan koordinasi otot tubuh. Nah, apabila ada keterampilan yang harus diukur, namun keterampilan tersebut bukan gerakan otot tubuh, contohnya seperti keterampilan berbahasa, maka keterampilan tersebut tidak diukur dengan tes tindakan. Nah, berdasarkan pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh tester, maka tester ini menjawab atau merespon dengan menggunakan tindakan atau perbuatan. Jadi kalau seorang yang dites itu diminta melakukan gerakan tertentu, maka testi harus merespon dengan melakukan gerakan tersebut sebaik mungkin, gitu ya. Sebaik mungkin dari gerakan yang ditentukan nantinya. Dan dari gerakan yang ditentukan nantinya itu, tester bisa menilai sejauh mana kecakapan yang bersangkutan. Nah, itu tes perbuatan. Yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan tes perbuatan ini? Nah, tes perbuatan ini mempunyai banyak panduan. Berapa panduannya atau tata cara pelaksanaan? Apa saja? Pertama, siapkan pertanyaan dan tugas apa saja yang akan diberikan kepada tester. Yang kedua, siapkan belangko amatan untuk mencatat skor peserta didik. Yang ketiga, siapkan pedoman scoring yang jelas. Nah, jika siswa melakukan disuruh misalkan push up, gerakan push up-nya betul atau tidak. Kalau misalkan, nah skornya berapa kalau betul? Misalkan dia kurang sedikit, gerakannya kurang sempurna, berapa skornya? Itu sudah ditentukan. Nah, apabila yang keempat, jadi apabila respon itu membutuhkan alat, gitu, maka alat yang dibutuhkan itu harus disediakan, baik oleh tester atau maupun tester. Contohnya untuk mengukur kemampuan dia dalam melempar bola basket gitu ya, atau memanah gitu ya, bagaimana cara memanah, bagaimana posisinya. Nah, itu bisa disediakan alatnya baik oleh tester atau tester. Nah, yang kelima, siapkan tempat yang kondusif untuk pelaksanaan tes agar tes berjalan lebih baik. Gitu ya. Nah, jangan sampai misalkan tes eh, keterampilan badminton di tesnya di alam ini, di tempat yang banyak angin loh gitu. Nah, itu tidak representatif ya. Nah, kemudian yang keenam, usahakan melakukan tes itu secara individual satu persatu. Nah, yang ketujuh, tester itu harus mengamati respon yang diberikan oleh tester dengan teliti sesuai dengan lembar pengamatan yang telah disiapkan. Bagaimana, apa saja indikatornya gitu ya. Jangan sambil berbicara atau melakukan kegiatan lain. Contoh, sambil menguji dia sambil main HP. Misalnya. Nanti tidak maksimal. Bagaimana menilai? Nah, itu ya. Nah, yang kedelapan, berikan penilaian secara objektif, seobjektif mungkin. Jangan terpengaruh oleh keadaan peserta didik. Oh, ini mah saudara saya kasih. Oh, ini mah dia anak nakal kan. Ah, itu berikan penilaian seobjek mungkin sesuai kemampuan yang peserta didik miliki. Itulah tata cara pelaksanaan tes perbuatan. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mendalami lebih jauh tentang bentuk-bentuk tes ini, teman-teman bisa membaca bukunya Zainal Arifin tentang evaluasi instruksional. Dia kemudian bisa juga membaca bukunya Ana Sugiono
tentang pengantar evaluasi pendidikan. Bisa juga baca bukunya evaluasi pendidikan. Nah, atau bukunya Mujizo tentang tes hasil belajar, dan bukunya Suharsimi Arikunto tentang dasar-dasar evaluasi pendidikan. Teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam proses belajar mengajar kita di kelas. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.